Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi riset operasional tentang metode penugasan Hungarian untuk kasus minimasi dan maksimasi. Seperti biasa, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang materinya dan kita akan langsung ke contoh kasus dan juga penyelesaiannya. Metode penugasan Hungarian. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sesuai alokasi penugasan. Nah, untuk metode penugasan disebut juga metode Hungarian. Jadi, bisa kita gabung metode penugasan Hungarian. Nah, kemudian untuk persyaratan dari metode Hungarian ini, yaitu yang pertama adalah jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas saja. Dan yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Nah, untuk selanjutnya, masalah penugasan itu dibagi menjadi dua, yaitu minimalisasi atau minimasi dan juga maksimalisasi atau maksimasi. Dan untuk minimalisasi sendiri yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Sedangkan untuk masalah penugasan maksimalisasi yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh kasus dari minimasi. Di sini sudah ada kasusnya yaitu sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya berbeda-beda. Kemudian, setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Nah, kemudian masalah yang timbul adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biayanya minimum. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa sudah ada sebuah tabel biaya di sini dalam perhitungan ribuan rupiah ya, karena untuk memudahkan perhitungan. Jadi kita tuliskan 3 angka depannya saja. Nah, di sini sudah ada karyawan A, B, C, D, kemudian ada pekerjaan 1, 2, 3, dan 4, berikut dengan masing-masing biayanya ya, sesuai dengan pekerjaan dan juga karyawannya. Nah, selanjutnya adalah untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah kita harus menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Nah, ini tabelnya yang tadi, di awal soal. Kemudian yang kedua adalah mengurangi nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Jadi, teman-teman bisa melihat di sini untuk tabelnya, dari baris untuk memudahkan, kita anggap saja A, B, C, D ini, si karyawan ini adalah baris ya, baris A, baris B, baris C, dan baris D. Nah, kita harus mencari masing-masing nilai baris ini adalah nilai yang terkecil. Nah, untuk baris A di sini bisa kita lihat bahwa nilai terkecilnya adalah 150. Kemudian untuk baris B, nilai terkecilnya adalah 140. Kemudian baris C, nilai terkecilnya adalah 200. Kemudian untuk baris D, nilai terkecilnya adalah 160. Nah, masing-masing baris ini kita kurangi dengan nilai terkecil sehingga isi tabelnya akan berubah menjadi seperti tabel di bawahnya. Di sini teman-teman bisa melihat untuk karyawan A, untuk kolom 1, 2, 3, 4-nya sudah berubah dari yang 150, 200, 180, 220 menjadi 0, 50, 30, dan juga 70 karena sudah dikurangi 150. Nah, begitu juga untuk baris yang B. Dari semula 140, 160, 210, 170, kemudian di sini berubah menjadi 0, 20, 70, dan 30. Kemudian begitu juga untuk baris yang C, karena dikurangi 200 sehingga nilainya berubah menjadi 50,
0, 30, dan 0. Kemudian untuk baris yang D, karena dikurangi nilai sebesar 160, maka nilainya berubah menjadi 10, 20, 20, dan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah yang ketiga, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini tadi hasil tabel yang pertama ya. Di sini sudah bisa dilihat apakah di masing-masing kolom ini sudah terdapat nilai nolnya. Nah, ternyata setelah kita perhatikan di kolom ketiga ini masih belum ada nilai nolnya. Oleh sebab itu, sama seperti tadi, pada kolom ketiga ini kita harus menentukan nilai terkecilnya, yaitu menentukan nilai terkecilnya bisa dilihat dari 30, 70, 30, dan 20. 20 adalah nilai terkecilnya. Dan kemudian untuk nilai yang berada di kolom 3 semuanya kita kurangi dengan 20 sehingga berubah menjadi 10, 50, 10, dan juga 0. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat di tabel di bawahnya bahwa setiap kolom sudah memiliki nilai 0. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan. Nah, yang keempat adalah menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jadi ini adalah tabel yang tadi sudah kita hitung juga, yang masing-masing kolomnya sudah memiliki nilai nol. Nah, kita bisa menentukan atau memberikan garis untuk menutup kolom atau baris yang memiliki nilai nol secara efektif dan seminimal mungkin. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa pertama kita memberikan garis untuk kolom 1. Untuk menutup kolom 1. Kemudian kita memberikan garis pada baris C dan juga baris D. Sehingga garis yang kita berikan itu kita berikan seminimal mungkin dan seefektif mungkin. Nah, sehingga di sini untuk kolom 2, 3, dan 4 baris AB bisa terlihat nilainya 50, 10, 70, 20, 50, dan 30. Nah, setelah ini apalagi yang kita lakukan? Selanjutnya adalah yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau pekerjaan. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutupi garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di garis baris 2, baris A dan B, kemudian kolom 2, 3, 4 ini tidak tertutup oleh garis, sehingga di sini kita harus merevisi tabelnya, yaitu dengan cara yang pertama adalah mencari nilai terkecilnya. Dari 50, 10, 70, 20, 50, dan 30, nilai yang terkecilnya adalah 10. Nah, oleh sebab itu, semua nilai yang ada di kolom 2, 3, 4 baris AB ini harus kita kurangkan 10 semua. Dan untuk nilai yang terkena 2 kali garis, jadi di sini ada 50 dan 10, itu kita tambahkan nilainya sesuai dengan nilai minimumnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perubahannya adalah 40, 0, 60, 20, 40, 20, dan di sini dari semula 50 dan 10 berubah menjadi 60 dan 20. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan memberikan garis. Nah, ulangi langkah 4 untuk langkah yang ke-6. Nah, otomatis di sini kita berikan garis untuk menutupi angka nolnya, sama seperti tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa memperhatikan hasil dari tabelnya di sini. Seperti ketentuannya sebelumnya, jika jumlah garis belum sama dengan jumlah tugas atau assignment, maka kita harus memulai kembali perhitungannya. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa untuk jumlah pekerjaannya ada 1, 2, 3, 4, dan di sini jumlah garisnya juga sudah ada 1, 2, 3, 4, sehingga hasil ini sudah merupakan hasil optimum.
Sehingga kesimpulannya adalah hasil penugasan untuk biaya minimum di sini bisa kita tentukan bahwa yang pertama adalah untuk karyawan A. Oh ya, di sini teman-teman harus memperhatikan bahwa kenapa di sini kita bisa menentukan A melakukan pekerjaan yang ketiga. Itu teman-teman bisa menentukan dari eh, kolom perhitungan yang nilainya 0. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk A adalah mendapat tugas yang ketiga dengan biaya sebesar 180. Ya, kemudian yang B itu dia mendapat tugas satu atau kerjaan yang nomor satu dengan biaya sebesar 140.000. Nah, kemudian yang C dia mendapat tugas yang kedua yaitu dengan nilai sebesar 200.000 dan untuk karyawan yang D dia mendapatkan pekerjaan yang keempat dengan nilai 160. Nah, di sini juga sehingga kita bisa menentukan bahwa total biaya minimumnya adalah sebesar 680. Nah, di sini teman-teman tidak perlu bingung ya apabila baris A memiliki dua nilai 0, itu sebenarnya si A ini bisa mengerjakan pekerjaan 3 maupun satu. Asalkan dengan catatan bahwa tidak ada karyawan yang lain mendapat tugas yang sama. Misalkan nanti si A ini mau mengerjakan kenapa si A ini mengerjakan tugas nomor 3? Karena tugas nomor satu itu sudah dipegang B. Nah, si B ini kan tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain karena nilai nolnya hanya ada pada di tugas satu saja. Gitu kan. Kemudian, kenapa si C ini tidak, kalau C ini bisa ditukar? Oh, tidak bisa ditukar juga ya, maaf. Jadi C ini kenapa 2? Karena kalau misalkan dia 4, 4 itu sudah dipegang oleh si karyawan D. Nah, kalau misalkan si karyawan D ini mau berubah menjadi tugas 3, itu tidak bisa karena tugas 3 itu sudah dipegang A. Jadi, teman-teman yang harus diperhatikan adalah bahwa karyawan hanya boleh mengerjakan pekerjaan yang tidak boleh sama dengan karyawan yang lain. Jadi, karyawan satu dengan karyawan yang lainnya hanya mendapatkan satu tugas yang masing-masingnya berbeda, tidak boleh sama. Sehingga kesimpulannya dari perhitungan kita tadi, total biaya yang dikeluarkan untuk meminimalkan pengeluaran adalah sebesar 680.000 dengan pembagian tugas seperti ini dan masing-masing biayanya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke contoh kasus yang maksimasinya ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah contoh kasus untuk masalah maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada pekerjaan dan ada karyawan juga. Di sini sudah seimbang ya, pekerjaannya berjumlah 5 dan karyawannya juga berjumlah 5. Nah, tabel keuntungan ini 1000, 1200, 1000 dan selanjutnya adalah merupakan keuntungannya. Nah, di sini kita harus menentukan karyawan A, B, C, D, dan E itu pembagian pekerjaannya seperti apa supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Nah, kita akan lanjut untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, yang pertama adalah seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Nah, karena untuk memudahkan perhitungan, jadi kita positifkan saja nilainya. Kita balik. Kan seharusnya di sini yang pertama adalah kita menentukan nilai maksimalnya terlebih dahulu ya dari masing-masing baris, sama seperti kasus minimalisasi yang tadi. Nah, di sini untuk baris yang A kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya adalah 1.500, kemudian baris B nilai maksimalnya adalah 1.500 juga, kemudian baris C nilai maksimalnya ada 1.200, kemudian yang D nilai maksimalnya ada 1.600, dan yang E nilai maksimalnya ada 1.700. Nah, kemudian sebenarnya itu baris ini sama seperti tadi dikurangi dengan
nilai yang sudah kita tentukan. Nah, tapi karena untuk mempermudahkan perhitungan, jadi kita balik saja untuk nilai maksimalnya dikurangi nilai baris yang lainnya sehingga teman-teman bisa melihat di baris di bawahnya. Ini seharusnya nilainya negatif tapi kita positifkan. Nah, untuk nilai yang berada di kolom A, B, C, D, E semuanya sudah berubah ya. Untuk kolom 1, 2, 3, 4, dan 5-nya sudah berubah sesuai dengan masing-masing barisnya juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah meminimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kolom 1, 2, dan 3 ini belum memiliki nilai 0. Nah, oleh sebab itu, sama seperti yang minimalisasi tadi, kita harus memilih nilai terkecilnya, kemudian kita kurangkan sesuai dengan nilai pada masing-masing kolom. Jadi di sini untuk kolom yang pertama, nilai terkecilnya adalah nilai 100. Nah, kemudian nilai yang lain itu bisa kita kurangi dengan nilai terkecilnya, sehingga hasilnya menjadi 400, 0, 200, 200, dan 600. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita cek ternyata nilai terkecilnya ada di baris D, sama juga nilainya adalah 100. Jadi kita kurangi lagi semuanya dengan 100 untuk di kolom yang kedua, sehingga hasilnya menjadi 200, 400, 300, dan 0, dan juga 300. Kemudian untuk kolom yang ketiga, nilai terkecilnya adalah 300, sama seperti tadi kita kurangkan pada semua nilai yang berada di kolom 3. Sehingga hasilnya menjadi 200, 300, 200, 500, dan juga 0. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa semua kolom sudah memiliki nilai nolnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihimpit oleh 4 garis. Nah, sama seperti yang tadi teman-teman, jadi kita harus memberikan garis seminimal mungkin untuk menutupi angka 0. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang kita beri garis adalah yang pertama adalah kolom kelima, yaitu garis vertikal ke bawah. Kemudian juga kita berikan garis untuk baris B, D, dan juga E. Di sini kita berikan garis untuk menutupi angka 0-nya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah sama seperti yang minimalisasi tadi, kita harus merevisi matriks dengan menggunakan elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkan elemen yang tertutup dua garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Nah, sama seperti tadi, di sini kan sudah bisa dilihat bahwa untuk baris A dan baris C, kolom 1, 2, 3, 4-nya, dengan nilai 400, 200, 200, 700, 200, 300, 200, dan 400 ini adalah nilai yang tidak tertutup garis. Nah, selanjutnya kita harus menentukan nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya ada di angka 200. Nah, oleh sebab itu, sama seperti kasus minimalisasi, kita harus mengurangkan semuanya sehingga nilainya berubah menjadi seperti di bawah ini. Nah, teman-teman bisa melihat 400 berubah jadi 200 karena dikurangi 200, kemudian berubah menjadi 0, 0, kemudian 500, 0, 100, 0, dan juga 200. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, ini hasilnya tadi ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat, di sini kita sudah memberikan garisnya berubah sehingga menjadi yang tertutup garis ada di kolom 3 untuk garis pertama, kemudian baris A, B, C, dan E juga kita beri garis. Nah, ingat ketentuannya adalah jumlah pekerjaan harus sama dengan jumlah garisnya. Jika sudah sama, maka sudah didapatkan hasil optimal. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah pekerjaannya ada 5 dan garisnya juga sudah ada 5. Sehingga tabel ini atau pengerjaan ini atau perhitungan ini sudah mencapai nilai optimum. Nah, sama seperti tadi, di sini kita bisa menentukan karyawan dan pekerjaannya serta masing-masing keuntungannya. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk tidak melupakan tabel yang awal karena untuk nilai
keuntungannya kita tetap menggunakan pada angka-angka tabel awalnya. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri itu ada dua alternatif penugasan. Kenapa? Karena di sini teman-teman sendiri pun bisa melihat ya bahwa jumlah nilai 0 pada setiap baris atau kolom lumayan banyak. Jadi ini bisa kita saling tukar selama masing-masing karyawan tidak memiliki pekerjaan yang sama. Itu tidak masalah. Jadi hasilnya adalah untuk penugasan alternatif yang pertama. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa A mengerjakan pekerjaan yang kedua dengan keuntungan sebesar 1.200. Yang B mengerjakan pekerjaan nomor 1 dengan keuntungan 1.400. Yang C mengerjakan pekerjaan yang kelima dengan keuntungan 1.200. Dan D mengerjakan pekerjaan yang nomor 4 dengan keuntungan 1.600. Dan yang E mengerjakan pekerjaan nomor 3 dengan keuntungan sebesar 1.400. Nah, alternatif penugasan yang kedua ini bisa kita tukar. Untuk A bisa mengerjakan pekerjaan nomor 5 dengan keuntungan 1.500. Yang B bisa mengerjakan pekerjaan nomor 4 dengan keuntungan 1.500 juga. Kemudian yang C bisa mengerjakan pekerjaan nomor 1 dengan keuntungan 900. Dan D bisa mengerjakan pekerjaan nomor 2 dengan keuntungan 1.500. Dan E tetap mengerjakan pekerjaan nomor 3 dengan keuntungan 1.400. Dan apabila penugasan alternatif yang pertama dan yang kedua ini dijumlahkan keuntungannya, hasilnya itu sama. Jadi total keuntungan yang akan diperoleh nantinya adalah sebesar 6.800 atau 6.800.000. Karena ini tabelnya adalah perhitungan dalam ratusan ribu rupiah. Ya, jadi 0,3-nya kita kurangin untuk meminimalkan penulisan tabelnya. Nah, demikianlah untuk penjelasan terkait metode penugasan Hungarian kasus minimasi dan maksimasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.